Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh, jamaah taklim subuh Masjid Al-Hamas, para ustadz, para alim, bapak, saudara-saudara semua. Kalau ada ibu-ibunya, mudah-mudahan kita semua subuh hari ini dilimpahi berkah dan rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pertama kita panjatkan kehadirat Allah, kita telah diselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang menghalangi kita masuk ke dalam surga. Karena kata Rasul SAW, surga itu diselimuti atau diselimuti atau diliputi dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu ya Pak. Jadi kalau ada pilihan hidup ini, pilih nongkrong apa pilih ngaji ini, nah, gitu. Kayaknya pilih nongkrong lah banyak ya gitu kan. Tapi kita kalau ada pilih ngaji, padahal ngaji itu Pak, ngaji atau taklim cari ilmu, ilmu itu digambarkan oleh para ahli ilmu. Ilmu itu rohis ya. Ilmu itu ringan, dibawa kemana aja. Kalau kita sudah punya ilmu itu enak, ringan dibawa kemana aja. Dan ilmu itu sifatnya ngejaga. Kalau harta sebaliknya, kita cari harta itu sebenarnya berat. Tapi udah dapat harta juga, kita malah suruh ngejaga. Gitu. Beda aja dengan ilmu. Kalau ilmu kita cari, ya ringan dibawa kemana aja dan sifatnya ngejaga. Kalau harta, kita cari kemana aja harta dengan cara yang berat, capek, lelah. Sudah capek, lelah kita dapat, kita jagain pula harta itu. Tanpa disadar. Karena ini kenapa Pak? Iblis udah janji sama Allah. Rabbi ma'agwaitani la uzayyinana lahu fil ard wa la ughwiyanahum ajma'in. Rabb Tuhanku, karena engkau telah usir aku dari surga, maka perkenankan aku untuk menyulap, mau disulap bumi ini Pak, dunia ini oleh iblis itu. Yang jelek nampaknya baik ya, yang enak nampaknya nggak enak, buruk gitu Pak. Dibalik-balik dunia ini pandangan kita ya. Maka kita sudah diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang menipu diri. Sudah tahu ngaji itu penting sekali, tapi ya di mana-mana Pak yang namanya ngaji itu berat. Itulah ya apa namanya, selimut surga. Sebaliknya kalau selimut neraka itu perbuatan-perbuatan yang nampaknya baik ya, sesuai dengan hawa nafsu, enak gitu. Tidur lagi lah, ngapa dengar ustadz ngoceh gitu kan. Tidur lagi lah habis sholat itu yang enak. Nah ini menganggap bahwa yang baik itu jadi buruk. Kita udah kena sulap. Kita udah selamat dari sulap iblis itu, laknatullah. Mudah-mudahan ke depan istiqomah kita selalu cinta kepada ilmu, karena hanya ilmu itu yang membuka cakrawala wawasan, penglihatan pandangan kita, pandangan hati, menampakkan yang benar-benar, yang salah-salah. Itu kacamata agama, ilmu itu ya Pak. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mencari ilmu insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk juga diakui sebagai umat beliau. Jadi pada waktu yaumil hisab dibangun oleh Allah, mahkamah Allah, kita tidak malu untuk minta syafaat dari beliau kelak insyaallah.
Bapak-bapak, kita sudah masuk ke belajar toharoh. Toharoh itu ada dua, ada hakiki, ada maknawi. Kalau yang hakiki itu bisa bersih dengan najis dari najis hakiki yang nampak ya Pak, yang konkret. Kalau maknawi itu najisnya bukan najis, tapi dia disebut najis hanya maknawi. Dia tak tampak, abstrak. Seperti apa, maaf, orang jinabat atau hubungan suami istri ya, itu mengharuskan seorang itu harus mandi, itu mengangkat hadas besarnya. Kemudian kalau kita kentut nggak kelihatan, mana kentutnya? Maka kata Rasul, kalau kamu mabtun, sakit perut ya, kayaknya kok ragu, kayak kentut apa ini? Tanya Rasul, tadi itu saya kayak kentut kayak apa gitu rasanya. Kamu dengar nggak? Enggak. Kamu cium nggak baunya? Nggak ada. Ya udah, nggak berarti nggak kentut. Setan aja itu yang goda-goda itu. Kalau kita ada rasa-rasa gitu berarti kita nggak kentut. Sebab kentut dan sebab dukhul ya, suami istri kumpul gitu, itu menyebabkan harus kita angkat dengan itu hadas. Hadas yang dimaksud itu adalah kotoran maknawi saja, najis maknawi. Ya, maka dibersihkan dengan wudhu dan mandi ya kan Pak. Itu yang maknawi bersihnya dengan wudhu dan mandi. Kalau najis hakiki banyak, harus dibasuh lah. Kalau ini fagsal ina, fagsal ina itu basuhlah, cucilah ina, tempat makan kita atau minum kita. Kalau dijilat oleh anjing Pak, berapa kali? Bilangannya 7 kali ya, gitu-gitulah. Itu artinya cara bagaimana menghilangkan najis hakiki yang nampak. Baik. Kemudian wudhu itu apa? Esensinya bahwa wudhu karena yang diangkat hadasnya itu hadas yang ya ghairu mazhar, tidak kelihatan, tidak nampak, ya abstrak. Maka hakikatnya yang abstrak itu kaitan sama yang ada di dalam batin. Itulah kita. Kalau kita mau sholat, batin kita harus bersih dulu lah. Maka lahirnya kita bersihkan dengan najis hakiki tadi, kita bersihkan dengan segala macam bentuk air, kecuali air yang najis tidak boleh dipakai. Tapi kalau hadis maknawi itu seperti mandi dan wudhu, itu sebenarnya kalau mandinya mandi junub, itu sebenarnya mengangkat hadas besar. Sebelum kita wudhu Pak, itu ada yang harus kita bersihkan dulu dari najis hakiki badan ini. Jadi semua harus bersih dulu. Kalau kita udah mau ke depan keran untuk ngambil wudhu nih, semua harus kita lihat kaki udah bersih dari najis hakiki ya Pak. Entah habis nginjek apa di jalan, nginjek bangkai lah apa segala macam, kita bersihkan. Sudah dinyatakan bersih baru kita wudhu. Inilah untuk mengangkat hadas ya. Apa saja itu diantaranya, kalau kita habis buang air besar minal ghaid, kita keluar minal ghaid, keluar dari WC ya, maka wudhu lah. Habis menyentuh wanita yang mana nih? Menurut Imam Hanafi menyentuh wanita, menurut Imam Maliki menyentuh wanita itu adalah dukhul. Dukhul itu artinya campur suami istri. Tapi kalau kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, yang namanya menyentuh ya sekedar menyentuh saja. Ya, tinggal gimana urgennya itu, titik urgennya yang kita perhatikan itu yang mana nanti Bapak. Karena kita bukan itu yang kita buka masalah ini, masalah kita ketahui istinja lah Pak. Kalau habis buang air besar, buang air kecil, ada namanya istinja ya Pak. Jadi istinjanya dulu. Kata Rasul nggak boleh seseorang mandi junub kalau suami istri itu habis berhubungan dia belum pipis Pak. Belum boleh Pak mandi Pak. Tanya. Maka itu harus disempurnakan dengan kencing dulu, sudah bersih, tidak ada sisa. Lihat, kita bersihkan, istinja namanya, baru kita mandi itu ya Pak. Nah ini istinjanya dulu Pak. Ada istilah istinja, ada istijmar, ada istibro. Nah ini dalam membersihkan aja nih Pak.
najis hakiki tadi ya. Istinja itu adalah gerakan upaya kita untuk membersihkan badan kita dari najis hakiki itu ya Pak, istinja itu ya Pak. Kemudian najis hakiki itu apakah cuman air kencing dan maaf tinja saja? Ya bukan. Darah keluar dari tubuh kita. Darah kita ini kan darah mengalir Pak. Kalau darah mengalir itu keluar, ya najis darah itu. Ya. Ada ukurannya najis darah itu. Ada yang ma'fu, yang dimaafkan. Ada yang ghairu ma'fu, yang tidak dimaafkan. Kalau yang ma'fu itu sekedar sebesar koin dirham. Kalau kita ada duit 1000-an logam ya Pak. Itulah Pak, 1000 logam itu kalau nempel darah di ini kita. Misalkan ada jerawat lah kita pecahin, atau ada luka di sini sebesar koin dirham itu, maka itu tidak mengapa. Artinya itu najis ma'fu. Tapi kalau sudah ngelebar kemana-mana, itu harus dibersihkan. Ya, gitu. Khususnya kalau ada di anggota wudhu. Tapi kalau di paha, di perut, di punggung yang itu kalau sebesar koin dirham, ma'fu, dimaafkan, tidak mengapa. Kemudian yang kedua ada istijmar Pak. Istijmar itu asal katanya dari jamarot sebenarnya ya. Kemudian mendapatkan ziyadah tambahan huruf alif, sin gitu ya, dengan ta, sehingga menjadi istijmar. Apa istijmar? Ini istijmar di zaman sekarang kalau kita masuk ke hotel-hotel mewah, hotel-hotel bintang, itu kamar mandi WC-nya biasanya belah kiri atau belah kanannya WC ada tisu ya Pak. Ada tisu. Nah, maka istijmar itu adalah membersihkan tempat keluarnya najis dengan batu, dengan jamarot Pak, dengan batu. Minimal 3 butir batunya itu. Nah, kalau zaman batu dulu, kalau kita sekarang ini udah ada tisu lah, maka jenis batu dan semacamnya. Boleh daun kalau kita ada di tengah jalan. Nah, yang ketiga istibro. Istibro. Ini bagaimana kaifah, ya. Kaifah itu bagaimana cara lah gitu, Pak. Kalau kita al-bauli, kalau kita kencing tuh punya cara. Rasul bilang begini, tumpuan pantat kita itu di kaki kiri, tapi kaki kanan kita tegakkan jinjit. Maka itu kalau namanya istibro, asal katanya dari apa Kak? Dari apa Pak? Baro'ah. Baro'atun. Kalau baro'atu, kalau Allah bilang baro'atu minallah, Allah itu berlepas tangan, artinya benar-benar membebaskan. Di situ waktu kita kencing itu Pak, ada sisa Pak sebenarnya. Ada sisa kalau kita kencing itu di kandung kemih kita atau jalannya itu masih ada sisa. Maka kalau kita nongkrong begini, ya, udah nongkrong kakinya kita jinjitkan, cukup istibro ya. Pembebasan najis yang ada di jalan-jalan tempat keluarnya najis kencing itu tadi, itu cukup dengan apa bahasa Jermannya itu dehem gitu Pak. Nah, gitu. Berapa kali? Minimal sekali, sempurnanya 3 kali. Nah, maka Pak, kalau kita habis pipis bangun, kalau kita nggak ikuti aturan Rasul, biasanya ada yang sisa kerasa keluar ya Pak. Begitu kita bangun, kayaknya ceret gitu kerasa. Aduh, kayaknya ada yang keluar. Jadi itu najis Pak. Nggak sah kita wudhunya. Caranya gimana? Kita lihat dulu basahnya nemen nggak nih. Kalau nemen pulang dulu ganti celana. Tapi kalau gimana Ustaz? Kalau di kantor, kalau dia mana? Nah, ini kita udah pakai mazhab yang 4. Kata Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, ya, itu tidak mengapa. Kenapa? Karena kalau kita cuman ngeceret habis kencing
itu biasanya nggak nyampe 1/3 dari pakaian yang kita pakai gitu Pak. Ya. Jadi kalau ada najis 1/3 dari yang kita pakai menurut 3 mazhab itu boleh masih dipakai sholat. Kalau dalam keadaan darurat. Begitu. Sampai-sampai semua najis. Kalau tidak ada orang, nih, tempat tertutup, maaf, sholat telanjang boleh? Boleh. Kalau dalam keadaan darurat. Nanti cobalah di kamar sendirian. Nggak boleh Pak. Kalau di rumah di kamar nyoba-nyoba gitu nggak boleh. Karena pakaian banyak di lemari gitu Pak. Kita ini kalau darurat, ad-darurah fi kulli mahdzurat. Darurat itu diukurnya seukuran daruratnya saja. Gitu ya. Jadi istinja, ada istijmar, ada istibra. Ada 3 hal tadi itu. Kalau itu sudah kita sempurnakan, mulailah kita berwudu. Wudu yang pertama harus kita siapkan airnya tentunya Pak. Air itu kan ada air mutlak, air musta'mal, air musyammas, air mutanajis kalau ada najisnya. Ya, baik itu air telaga, air sumur, air segala macam, kita nggak pikirin itu yang ada sama kita sekarang air di keran ya Pak. Air di keran lah yang kita bahas. Bagaimana air di keran ini sudah pasti bersihnya? Bersih insya Allah. Karena dia ditampung di toren ya kan. Toren air itu udah disimpan di situ. Maka sesekali kita cek juga, nggak apa-apa kalau udah sebulan sekali kita tengok tuh Pak. Ada najis nggak di situ? Barangkali kebawa dari selang, dari keran, dari apa? Dari paralon itu mungkin ada cicak. Bukan 1 cicaknya, ada 100 cicak di dalam toren water itu. Kita harus bersihkan Pak. Nggak boleh terlalu pede juga, udahlah bersih nggak ada apa-apa. Sebulan sekali harus kita periksa, karena di atas kan nggak ada yang lihat tuh Pak. Haruslah kita lihat ada bangkainya atau tidak, karena kalau sudah ada bangkai dia jadi mutanajis di situ ya. Bersih dulu airnya, pasti yakin sudah bersih, baru Bismillah lah. Ya. Apa yang perlu kita basuh Pak? Sunahnya wudhu itu kan tangan dulu Pak. Harus berapa banyak airnya? Kalau Bapak pernah sering mendengar datang kepada kita hadis ya, bagaimana tawaddu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawaddunya Rasul bagaimana wudhunya ya? Wudhunya Rasul itu ambil bejana isi air, ambilkan air di dalam bejana kata Rasul. Bejana itu mangkok lah Pak, mangkok biasa begitu. Bagaimana caranya? Pertama sedikit tuangkan di tangan kanan, bersihkan. Nah, ini aja Pak. Kenapa Pak? Kalau Rasul nggak pernah pegang apa-apa. Kita ini banyak usil tangan ini pegang, itu pegang, yang bersih, yang kotor, semua dipegang. Maka kalau kita ngikuti cara Rasul itu ambil bejana, di rumah lah praktekin gini-gini. Waduh di sini masih dicium, masih bau, nggak bisa. Ambil sabun ya kan Pak, keran airnya ngalir, kita gosok bener-bener sampai bersih. Ini kan sunnah Ustaz, kumur-kumur, istinsyak masukin air ke hidung juga. Itu sunnah, udahlah saya mau yang wajib aja, langsung muka. Kalau diyakini tangan ini tidak ada apa-apanya boleh. Tapi yakin benar-benar tidak ada mengandung sedikit pun najis gitu. Habis mandi masih bersih nih kan Pak, langsung wudhu tahu-tahu wajah boleh? Boleh, karena itu yang wajib ya. Tapi ada yang mau tangan dulu ya, menyempurnakan. Apa sih beratnya ngerjain sunnah? Nanti kan pengen minta syafaat dari Rasul ya, pengen dikerjakan oleh Rasul sunnahnya, itu bid'ah. Kalau sudah ada beritanya dari 4 imam mazhab itu, udah lakukanlah. Itu pasti ada dasarnya, dalilnya pasti ada. 4 imam mazhab itu membasuh tangan, salah satunya adalah itu sunnah dari pekerjaan wudhunya Rasul. Wudhu kita bersihkan sebersih-bersihnya, baru enak Pak masukkan air sama tangan nih ke mulut ya Pak. Orang wudhu itu untuk bersih kok, tahu-tahu kalau kita ada najisnya, masukin najis ke dalam mulut kita, malah mulutnya penuh dengan najis nanti.
berkumur kita, sunahnya sekali sunnah, 2 kali sunnah, karena ada marotan, salah satu marot 3 kali juga ada Rasul begitu mengajari sahabat. Sekali ditemukan Rasul wudhu kok sampai 3 kali Rasul, iya, airnya dipakai lagi sama sahabat. Rasul, ketika Rasul wudhu airnya dipakai lagi sama sahabat. Itulah maka muncul ada air mustakmal yang boleh dipakai untuk berwudu lagi. Siapa dia? Imam Hanafi dan Imam Maliki boleh, Pak. Air basuhan yang kedua dari kita. Kalau basuhan Rasul dari pertama masih suci karena Rasulnya sendiri suci. Udah basuhan pertama pun boleh dipakai. Mustakmalnya dari Rasul beda dengan mustakmal dari kita, ya kan Pak? Kita manusia kotor, bersihkan basuhan pertama itu airnya mustakmal namanya. Iya. Tapi kalau basuhan kedua, basuhan ketiga, kalau kita basuhnya 3 kali itu ghairu mustakmal, dikumpulin lagi, boleh untuk wudhu lagi, boleh. Itu tidak mustakmal, walaupun airnya hanya 1 ember, karena dia turunnya air yang berpisah ini itu sudah basuhan kedua dan basuhan ketiga. Kalau pertama harus dikeluarkan dari ember, ya. Yang kedua boleh sini. Mazhab apa lagi Ustadz itu, kenapa air mustakmal boleh? Boleh Pak, menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. Kalau kita ngapain ngikutin yang gitu-gitu, kerannya airnya banyak, itu Pak, ngapain sibuk nempatin air yang itu tadi yang sudah dipakai? Udahlah yang baru aja, yang baru ada kita pakai. Maka termasuk 4 imam mazhab pun, maaf Pak, 2 imam mazhab ini, Hanafi dan Maliki, ya, itu menyatakan kalaupun itu mau dipakai dalam keadaan darurat, boleh? Boleh. Bolehnya sebatas apa? Sebatas boleh beneran. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan darurat seperti kita, airnya banyak, ya kan? Tapi kita pakai bekas, saya mau nyoba dulu, kata Ustadz, itu sah, bener nggak sah ini? Coba dulu lah. Nah itu makruh Pak hukumnya Pak. Walaupun dibolehkan oleh 2 imam mazhab tadi itu. Tapi hukumnya makruh, tidak sempurna artinya kebersihannya itu. Kalau makruh, makruh apa sih? Karohayakrohu atau karohayakrihu, itu sesuatu yang dibenci. Kalau mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya nggak usah lah. Wudu aja kita, wudu masuk mulut, masuk hidung, sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Baru selanjutnya membasuh wajah. Kemarin ya Pak, basuh wajah itu ukuran tangan kita ini yang wajib dibasuh Pak. Ginilah, gitu kan. Hatta lihyah, sampai dengan sini, bawa janggut kita ini ya, gitu. Atau jakun lah, sampai jakun kita. Ada. Kalau wanita gimana? Sama aja, sama aja. Itulah wajah yang harus dibasuh dengan air ketika berwudu. Tapi kita kan karena banyak air gitu kan, semua kita basahi. Boleh tidak? Apakah itu berlebihan? Tidak. Untuk membersihkan ini nggak apa-apa. Cuman yang berlebihan kalau sudah lebih dari 3 kali itu disebut berlebihan oleh Rasul. Kalau ukurannya ini lebarnya nggak apa-apa. Baru kemudian tangan. Kalau tangan itu diajarkan, kalau kita lelaki bedanya Pak sama perempuan. Kalau laki dari ujung jari dulu sampai siku. Kalau wanita itu dibalik, dari siku ke bawah gitu. Rasul mengajarkannya. Kalau wanita dari siku ke bawah. Wanita memang selalu berbeda dengan lelaki itu Pak. Supaya nampak beda gitu Pak. Jadi Rasul ajarkan dari atas ke bawah. Kemudian kening ya Pak. Kening ini jadi masalah. Yang namanya sebagian, kata Imam Hanafi, itu 1/4 pala. 1/4 itu apa? Karena kepala ini kan sampai sini ya Pak. Sampai tengkuk. Ada kucir kita di belakang ini Pak.
Nah, itulah kepala tempat tumbuhnya rambut. Nah, sepertiga. Kata Imam Malik, kenapa sepertiga? Semua aja. Dibalikin lagi. Ya, kata Imam Syafi'i 3 lembar juga boleh. Kata Imam Hambali, terserah mana saja. 1/4 boleh. Kayak Maliki semua boleh. Mau disiram juga nggak apa-apa. Padahal kan sebenarnya basuh ya, usap ya Pak. Usap itu artinya air, nggak pakai air lagi, begini aja Pak. Menurut Hanafi yang 1/4 itu cuman ada yang ada di jari kita ini saja. Nah, gitu ya. Tapi kalau Maliki nggak cukup lah basahin, tarik lagi. Boleh-boleh semua. Kenapa yang ngajarin ada? Iya Pak. Yang ngajarinnya ada, yang ngajarin itu ada dalilnya Pak. Orang sedunia ini dia ngeluarin fatwa dalam mazhabnya, diikuti oleh orang sedunia ini. Kalau ada 1/4 dari dunia ini, banyak Pak orangnya. Dia sudah mati, kita yang menggunakan mazhab dia yang salah, dia yang disiksa duluan gitu kan. Tapi dia yang dimaksud 4 imam itu nggak mungkin begitu. Mereka adalah orang yang waro, orang yang sangat menjaga hal-hal yang dimakruhkan saja mereka tidak ingin melakukannya. Itulah 4 imam mazhab. Jadi masalah usap kepalanya itu terserah Pak. Mau kalau pelit 3 aja lah, hitung dulu 3, 1, 2, 3. 3 aja, dah ya. Ada yang Malik, ada yang Hanafi gini. Ada yang balikin lagi, terserah, nggak apa-apa. Mana aja yang mau kita pakai. Nah, baru kemudian kaki. Kaki ini ada yang mengatakan diusap, ada yang mengatakan dibasuh. Itu ada masalahnya di huruf waw. Ada huruf waw jama'i katanya, berjamaah. Jadi itu tidak harus mengikut kepada mengusap kepala. Mengikut kepada yang awal juga nggak apa-apa karena waw jam'i. Kalau waw jam'i kan nggak berurutan. Itu pasti waw atof. Kalau waw atof berurutan, habis wajah tangan, habis tangan kening, dahi, habis dahi baru kaki. Kalau habis kening mengusap, kaki pun harus mengusap. Jadi bapak-bapak mau mengusap boleh, ya tak? Mau diguyurin air juga, ya boleh. Nah, itulah wudhu Pak. Niatnya di mana? Kalau Imam Hanafi niat itu sunnah. Kapan dilakukannya? Ya setelah istinja atau sebelum istinja. Supaya istinjanya pun dapat nilai di hadapan Allah, dapat pahala. Itu mau berpahala. Ini ibadahnya tukang dagang. Ini ibadahnya orang Padang nih. Ada orang Padang nggak Pak sini? Yang penting untung gitu kan. Nah gitu. Nah jadi Bapak, supaya dapat pahala mulai dari sebelum istinja, niat mau toharah wudu itu. Ya, saya mau niat wudu, tapi kok yang dilakukan istinja itu anjuran dari Hanafi, Imam Hanafi. Kalau Imam Maliki ya nggak mesti berbarengan dengan wajah, tapi ketika kita ingin membasuh tangan, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'a, boleh juga. Kata Syafi'i tidak, karena niat itu harus berbarengan dengan awal kita mengerjakan pekerjaan itu. Awalnya muka ya, sambil ngusap muka, basuh muka, disitulah tempatnya kita berniat. Kalau Imam Hambali cocok, semuanya cocok, yang penting niat. Kalau tidak niat, tidak dianggap sebagai ibadah gitu kan Pak. Tidak ada nilai hukum syaraknya di situ, maka tidak disebut sebagai ibadah nanti kalau nggak ada niatnya. Itulah Pak praktek wudhu. Baiklah ya Pak, kita akhiri kajian kita bersama dengan mengucap hamdalah, sholawat dan kafarah majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa hari Ahad yang akan datang. Adanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.